Oke, baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai susunan hambatan kubus simetris. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini ada kubus rusuknya sebanyak 12 ditempati oleh hambatan yang nilainya sama besar, yaitu R. Pertanyaannya adalah, kalau ada susunan seperti ini, berapakah hambatan pengganti antara titik A dan G, antara E dengan G, nah terus kemudian antara E dengan F. Nah, seperti itu. Nanti ada 3 variasi seperti ini yang ditanyakan. Karena kalau ditanya hambatan antara terminal A dan B itu sama aja dengan bertanya antara terminal EF boleh, EA boleh, FB boleh gitu kan ya. Sama aja. Sedangkan yang kalau ada pertanyaan hambatan antara terminal E dengan G itu sama aja dengan A dengan C, sama aja dengan E dengan B, dan seterusnya. Kalau RAG itu sama aja dengan RBH, sama aja dengan RDF, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi ada 3 variasi saja yang ditanyakan nanti. Kalau ingin kita menyelesaikan secara mudah persoalan ini, maka kita bisa selesaikan dengan kesimetrisan suatu titik pada hambatan kubus ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ditanya RAG, bayangkan Anda menarik diagonal ruang dari titik A ke titik G. Jadi dari titik A ke titik G ditarik garis lurus, maka nanti otomatis titik H dan F ini menjadi titik yang simetris. Nah, titik D dengan B juga menjadi titik yang simetris. Nah, titik yang simetris ini memiliki potensial yang sama, sehingga nanti bisa dihubungkan dengan kawat lurus. Nah, kalau digambar seperti ini ya, dihubungkan dengan kawat lurus H dan F, D dan B. Karena titik H dan F ini memiliki potensial yang sama, kemudian D dengan B juga memiliki potensial yang sama. Nah, sekarang Anda juga bisa bayangkan kalau diagonal AG yang kita gambar, maka nanti titik E dan D ini adalah juga titik yang simetris. Bisa kita hubungkan dengan kawat lurus. Nah, terus kemudian titik F dan C ini adalah titik yang simetris juga. Jadi bisa kita hubungkan dengan kawat lurus. Nah, jadi kalau digambar seperti ini ya, ED dihubungkan dengan kawat lurus, FC juga dihubungkan dengan kawat yang lurus. Kenapa E dan D itu 2 titik yang simetris? Ini kan garisnya pada diagonal ruang AG ya. Nah, kalau Anda kesulitan, langsung aja G itu diproyeksikan ke titik H. Jadi nanti proyeksi garis AG. Jadi nanti proyeksi garis AG itu adalah garis HA gitu ya. Garis HA. Jadi titik E dan D itu adalah titik yang simetris. Begitu juga kenapa titik F dan C itu simetris ya. Karena lihat tadi diagonal ruangnya adalah AG. Ini bayangkan ada garis lurus. Nanti proyeksikan titik A pada B. Dan nanti akhirnya proyeksi diagonal AG itu adalah garis BG. Nah, garis BG ini berarti membuat titik F dan C menjadi 2 titik yang simetris. Sekali lagi, titik-titik yang simetris itu mempunyai potensial yang sama, bisa dihubungkan dengan kawat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita dapat memahami dengan mudah bahwa hambatan R yang ini dengan R yang itu sama yang ini, itu paralel. Coba kita lihat kenapa paralel. Ini kaki-kakinya ketemu, sedangkan kaki yang ini juga bisa ketemu, karena ini nggak ada apa-apanya ya, nggak ada hambatan. Jadi R ini akan tersusun paralel. Jadi kalau paralel, R yang ini dengan yang itu bisa melebur ke sini. Karena R sama sebanyak 3 paralel, maka nilai paralelnya adalah R per 3. Nah, ini saya lebur ke sini ya. R per 3, jadi nanti ini bisa dihapus. Yang ini juga bisa dihapus. Nah, sekarang perhatikan susunan hambatan yang ini yang atas. R sama R sama R. Ini juga tersusun paralel. Karena kakinya ini ketemu ya. Ini juga bisa ketemu kaki yang ini. Karena ini kawat tanpa ada hambatan. Jadi R itu paralel sebanyak 3. Berarti paralelnya adalah R per 3. Jadi hambatan yang ini dengan yang itu saya lebur menjadi 1. Jadi R per 3. Nanti ini bisa dihapus, jadi R per 3.
Selanjutnya perhatikan susunan hambatan ini. R dengan R yang itu, R yang ini dengan yang itu paralel. Ya, ini kakinya ketemu, ini juga kakinya ketemu. Jadi R ini paralel, tapi R yang ini paralel juga dengan yang itu ya. Karena ini kakinya ketemu. Lihat tanpa ada halangan, terus ini juga ketemu. Berarti R itu tersusun secara paralel. Sebanyak 3. Berarti R/3. Jadi kalau begitu ini bisa kita hapus, nanti hasilnya adalah R/3 ya. Nah, ini kita hapus seperti itu, hasilnya adalah R/3. Sama juga di sini, R itu juga tersusun paralel kan. Jadi karena R-nya sebanyak 3, berarti nilainya adalah R/3. Ini paralel karena ini kakinya kan ketemu semua ya. Ini juga ketemu, kaki yang ini ketemu tanpa ada halangan hambatan lain. Jadi kalau begini susunan yang paralel. Jadi ini kita bisa hapus, diganti menjadi satu hambatan saja, yaitu hambatan paralel yang nilainya adalah R dibagi dengan 3. Karena tadi hambatannya sebanyak 3. Nah, sekarang kita sudah jelas melihat bahwa di sini R/3 dengan R/3 itu adalah susunan paralel. Karena ini R/3, ini R/3, berarti paralelnya adalah R/6. Ya, berarti R/3 dibagi 2. Jadi salah satunya melebur, oleh sebab ini bisa dihapus. Jadi ini bisa dihapus seperti ini. Kemudian di sini menjadi R/6. Ya, karena R/3 dibagi 2, jadi R/6. Nah, sekarang terakhirnya kan kita mencari RAG tadi ya, tinggal menjumlahkan saja kan. Jadi kalau gitu RAG itu adalah R/3 seri dengan R/6 seri dengan R/3. Berarti ini dijumlahkan 2R/3 plus R/6. Nah, kita tinggal menyamakan penyebutnya aja kan. Ini 6 dibagi 3 itu adalah 2, berarti ini 4R plus R. Akhirnya kita dapatkan 5R/6. Nah, inilah nilai hambatan antara terminal titik A dengan titik G. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu nilai hambatan pengganti antara terminal E dan G ya. Ini sama aja dengan ditanya antara terminal A dengan C, antara terminal E dengan B, dan seterusnya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Anda tarik garis lurus dari E ke G, maka titik H dan F ini adalah titik yang simetris, jadi bisa dihubungkan dengan kawat. Nah, ini VF berarti sama dengan VH ya, potensialnya sama. Nah, terus kemudian titik D dengan B ini juga titik yang simetris, bisa dihubungkan dengan kawat, nanti di short istilahnya ya. Nah, oke, kalau memang bingung titik D dan B ini simetris, Anda proyeksikan garis EG itu ke bawah. Berarti proyeksinya adalah garis AC. Jadi garis AC itu merupakan sumbu simetrinya. Titik B dan D simetris, titik H dan F juga simetris. Nah, sekarang kita bisa hubungkan dengan kawat. Nah, sekarang akan terlihat dengan jelas bahwa hambatan R dengan R yang ini adalah paralel. Jadi langsung aja R misalkan dilebur ke sini ya. R dengan R berarti R/2. Nanti R dengan R yang ini juga paralel, jadinya R/2. Jadi hambatan ini bisa kita hapus seperti ini ya. Kita hapus, saya lebur ke sini. Nah, nilainya adalah R/2. Ini R/2. Nah, terus kemudian hambatan R yang ini juga paralel. Ini saya lebur menjadi R/2. Nah, di sini adalah R/2 begitu ya. Oke, nah terus kemudian perhatikan baik-baik hambatan R dengan yang R ini juga paralel ya, paralel, bisa dilebur juga. Ini kita bisa hapus di sini seperti ini, melebur ke sini, ini menjadi R/2. Sama juga ini R dengan R yang ini paralel, ini juga bisa melebur, nah ke sini menjadi R/2 seperti itu. Nah, jika Anda perhatikan, hambatan R ini dengan R itu juga paralel. Ya, paralel. Ini saya lebur ke sini ya. R dengan R paralelnya adalah R/2. Jadi ini bisa dihapus seperti ini. Dihapus. Nah, ini dihapus. Dihapus. Nah, melebur.
ke sini jadi R per 2 di sini ya. R per 2. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita dapatkan rangkaian yang lebih sederhana lagi seperti ini ya. Nah, perhatikan sekarang R dengan R per 2 itu adalah seri ya. Perhatikan terminalnya itu titik E dan G. Jadi R dengan R per 2 itu seri. Nah, karena seri, berarti ini bisa digabung R per 2 ditambah R menjadi 3 per 2R. Jadi ini langsung digabung menjadi 3 per 2R. Begitu. Nah, sama ini juga. R dengan R per 2 itu seri. Jadi ini dihapus saja, langsung digabung ke situ ya. Nah, dikumpulkan jadi 1, ini jadi 3 per 2R. Lebih sederhana lagi rangkaiannya. Nah, sekarang rangkaiannya sudah sangat jelas di sini bahwa rangkaian ini bisa diubah menjadi seperti ini. Perhatikan antara E dan H itu adalah R per 2 ya, hampatannya. Antara E dengan D 3 per 2, antara H dengan D R per 2, antara H dengan G R per 2, antara G dengan D itu 3 per 2R. Nah, kalau kita lihat susunan hambatan seperti ini kan susunan jembatan Wheatstone. Loh, kok bisa? Karena kalau saya kalikan silang, hambatannya itu nilainya sama. Jadi R per 2 saya kali dengan 3 per 2R, itu kan sama aja dengan R per 2 dikali ini ya. 3 per 2R sama. Berarti ini adalah susunan jembatan Wheatstone. Jadi arus di sini sama dengan 0 antara H dengan D. Maka kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Saya hapus. Akhirnya rangkaiannya seperti ini. Berarti kalau kita lihat, ini adalah rangkaian seri. Serinya adalah R ya. Sedangkan yang ini kalau kita jumlahkan, 1,5 tambah 1,5, 3R. Nanti R dengan 3R itu tersusun paralel. Jadi kalau begitu, seper REG. Nah, hambatan yang ditanyakan itu adalah seper R ditambah seper 3R. Disamakan aja penyebutnya 3R. Berarti di sini adalah 3 tambah 1. Jadi kalau begitu, jika dibalik, REG itu berarti 3R per 4. Nah, inilah hambatan pengganti antara titik E dengan G. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang terakhir. Berapa hambatan pengganti antara titik E dengan F? Kalau ditanya hambatan pengganti antara titik E dan F, itu sama aja dengan mencari hambatan pengganti antara titik A dan B. Sama aja ya. Bisa juga RBC, RAD, sama semua itu. Oke, nah sekarang mari kita lihat di sini ya. Bayangkan di sini ada garis AB ya, garis AB seperti ini. Nanti sebagai garis sumbu simetrinya. Jadi kalau ini garis AB kita tarik begini, maka titik E dan D itu adalah titik yang simetris. Jadi kita bisa hubungkan dengan kawat seperti ini. Kita short. Nah, karena potensialnya di E dengan D itu sama. Titik F dengan C juga simetris. Jadi kita bisa hubungkan dengan kawat seperti ini. Berarti potensial F dengan C itu pasti sama. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa R dengan R ini tersusun secara paralel. Karena kakinya ini ketemu, ini juga ketemu. Jadi R dengan R ini akan melebur ke sini nanti salah satu R-nya. Jadi saya lebur aja ke sini ya, misalkan. Ini menjadi R per 2. Nah, karena R dengan F. Paralelnya adalah R per 2. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik. R ini dengan itu juga paralel. Jadi bisa saya lebur. Akhirnya di sini menjadi R per 2 juga. Gitu ya. Nah, perhatikan sekarang baik-baik. Untuk rangkaian R ini dengan R itu juga rangkaian yang paralel. Jadi kalau begitu, ini bisa saya gabungkan R ini ke situ. Jadi menjadi R per 2. Ini saya hapus. Jadi akhirnya di sini menjadi R per 2. Nah, terus kemudian R ini dengan ini juga paralel. Kakinya bisa bertemu ya ini ya. Paralel. Jadi kalau begitu ini saya hapus. Ini jadi R per 2. Nah, akhirnya kita dapatkan rangkaian cukup sederhana seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ini rangkaian yang atas, R per 2, terus kemudian R per 2 dengan R, ini tersusun secara seri.
Jadi serinya adalah R per 2 ditambah R tambah R per 2. Ini berarti hasilnya adalah 2R. Nah, nanti hambatan seri 2R ini paralel dengan hambatan R. Jadi kalau kita hitung nilai paralelnya, ini nilai paralel yang pertama ya. Jadi 1/2 R ditambah R, kita samakan penyebutnya 2R 1 plus 2. Jadi paralel yang pertama ini adalah 2R per 3. Jadi kalau begitu, sekarang ini kita hapus, bergabung ke sini menjadi 2R per 3. Ini kita hapus. Hapus menjadi 2R per 3. Nah, seperti itu ya. Lebih sederhana susunannya. Nah, sekarang kalau kita lihat 2R per 3 dengan R ini juga paralel. Jadi nanti ini kita lebur ke situ. Nah, ini paralel yang kedua, kita hitung ya. Jadi 1/RP2 sama dengan 1/2R per 3 plus 1/R. Jadi ini adalah 3/2R ditambah 1/R. Berarti ini 2/2R. Berarti 5/2R. Akhirnya kita dapatkan RP2 adalah 2R per 5. Nah, sekarang kita hapus 2R per 3 melebur ke sini menjadi 2R per 5. Saya hapus. Nah, ini menjadi 2R per 5. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa R per 2, 2R per 5 dengan R per 2 itu tersusun secara seri. Jadi ini seri susunannya ya. Nah, ini seri ini. Seri. Lah, serinya berapa? Ya gampang, kalau seri kan tinggal menjumlah aja. Jadi serinya adalah R per 2 ditambah dengan 2R per 5 ditambah dengan R per 2, gitu kan ya. Jadi kalau gitu jika disamakan penyebutnya 10 aja ya. 10 bagi 2, 5. Jadi ini 5R. Terus ditambah dengan 4R. Terus kemudian ditambah lagi dengan 5 di sini ya. 5R. Nah, akhirnya kita dapatkan R serinya adalah ini 9 ditambah 5, 14R per 10. Nah, seperti itu. Atau boleh diperkecil menjadi berapa ini? 7/5R. Gitu kan ya? Nah, sekarang ini jadi 7/5R. Nah, 7/5R itu nanti paralel dengan R. Jadi terakhirnya yang ditanyakan 1/RAB itu adalah paralel 7/5R dengan ini, dengan R. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya dapat 5/7R ditambah 1/R. 1/R itu berarti 7/7R. Boleh kan seperti itu ya? Jadi 1/RAB akhirnya didapatkan berapa ini? 12/7R. Dengan demikian, hambatan antara titik A dan B itu adalah 7R per 12. Dan ini pasti sama dengan REF yang ditanyakan. It's very easy problem.